Selamat berjumpa Bapak, Ibu, dan sahabat muda di mana saja berada. Perkenalkan, nama saya Frater Arsi dari Kongregasi Hati Kudus Yesus dan Hati Tersuci Maria, atau sering disingkat dengan Kongregasi SSCC. Sekarang saya sedang menjalani masa studi saya di kampus Universitas Senata Dharma Yogyakarta, Fakultas Teologi Veda Bakti tingkat 2 semester 3. Oke teman-teman, di dalam video kali ini saya ingin mengajak kita semua untuk berkatekese bersama tentang lingkungan hidup kita dengan tema dampak penebangan hutan secara liar bagi lingkungan hidup kita. Sebelum kita masuk ke dalam pembahasan tema, marilah kita melihat bersama-sama manfaat hutan bagi kehidupan kita. Tentu teman-teman, ada banyak sekali manfaat hutan bagi hidup kita. Di dalam video kali ini saya akan memaparkan 5 manfaat hutan bagi kehidupan kita. Yang kedua, hutan bisa membuat tanah menjadi subur. Karena di hutan banyak sekali tumbuh-tumbuhan, pepohonan. Ketika daunnya berguguran, daunnya akan terurai menjadi humus, dan humus yang menyebabkan tanah menjadi subur. Yang ketiga, hutan bisa dijadikan sebagai sumber makanan bagi kebutuhan manusia. Di hutan banyak sekali tumbuh-tumbuhan dan sayur-sayuran yang bisa dikonsumsi oleh manusia, bahkan hewan seperti rusa, ayam hutan, dan lain-lain. Yang ketiga, hutan bisa dijadikan sebagai tempat edukasi, artinya tempat pembelajaran bagi generasi yang akan datang, sehingga mereka bisa mengetahui manfaat hutan bagi kehidupan mereka. Yang keempat, hutan bisa dijadikan pencegah bencana seperti banjir, tanah longsor, dan erosi. Oke teman-teman, sekarang kita masuk ke dalam pembahasan tema, apa itu penebangan hutan secara liar dan apa dampaknya bagi lingkungan hidup kita. Penebangan hutan secara liar adalah tindakan ilegal manusia. Artinya manusia melanggar hukum yang dibuat oleh pemerintah setempat. Manusia melakukan penebangan hutan tanpa surat izin yang sah dari pemerintah setempat. Akibatnya banyak sekali hutan yang dimusnahkan atau dirusakkan oleh manusia itu sendiri. Dampak kerusakan hutan bagi lingkungan hidup kita. Yang pertama, hilangnya sumber air dan oksigen yang dibutuhkan oleh manusia. Yang kedua, hilangnya tempat tinggal bagi hewan-hewan. Yang ketiga, banyak keanekaragaman hayati atau ekosistem yang hilang yang tidak dapat dipulihkan lagi. Yang ketiga, bisa terjadi bencana seperti banjir, erosi, dan tanah longsor. Yang kelima, hilangnya kesuburan tanah, di mana sinar matahari menyinari bumi secara langsung tanpa penghalang dari pohon, sehingga menyebabkan bumi panas dan air yang ada di dalam perut bumi menguap keluar yang menyebabkan tanah menjadi kering. Sekarang teman-teman, kita masuk ke dalam gerakan dari kita sendiri untuk mengatasi persoalan tersebut. Di sini saya akan menawarkan 3 gerakan yang bisa kita lakukan. Yang pertama, melakukan reboisasi, artinya melakukan penghijauan kembali lahan-lahan yang telah gundul. Yang kedua, melakukan tebang pilih, artinya kita bisa menebang pohon yang bisa dimanfaat bagi kehidupan kita tanpa melakukan penebangan secara besar-besaran atau babat habis. Yang ketiga, melakukan tebang tanam, artinya kita menebang pohon dan kita menggantikan dengan tanaman yang baru. Yang keempat, menumbuhkan kembali semangat kesadaran kita atau kepatuhan kita terhadap peraturan yang telah dibuat bersama demi terciptanya pelestarian lingkungan hidup kita. Di dalam iman kita sebagai orang Katolik, di dalam Perjanjian Lama sudah mengatakan bahwa semua ciptaan Allah itu baik. Kejadian 1:25. Tetapi karena keserakahan manusia atau manusia ingin menyamakan dirinya dengan Allah, maka manusia jatuh di dalam dosa. Dosa yang menyebabkan hubungan manusia dengan Allah menjadi rusak, bahkan dengan lingkungan hidupnya. Tetapi Allah tidak membiarkan manusia untuk tetap jatuh di dalam dosa. Allah memberikan putranya Yesus Kristus dengan darah dan salibnya
maka mendamaikan kembali relasi Allah dengan manusia dan manusia dengan seluruh alam semesta. Maka manusia diajak untuk terus menjaga dan merawat alam semesta sebagai tempat tinggal manusia itu sendiri. Di dalam ajaran sosial gereja nomor 456 sampai 460, di situ juga menegaskan kembali bahwa manusia memiliki akal sehat, manusia memiliki rasio. Di situ ia bisa menaklukkan alam semesta. Tetapi manusia bukan untuk memperlakukan ciptaan yang lain sesuai dengan dirinya sendiri, tetapi manusia harus melakukan ciptaan yang lain sesuai dengan kehendak ciptaannya, yaitu Allah sendiri. Di dalam ensiklik Laudato Si yang dikeluarkan oleh Paus Fransiskus, di situ juga mengajak kita sebagai umat Kristen yang beriman kepada Yesus Kristus untuk bisa melakukan relasi yang integral. Relasi yang integral artinya kita bukan hanya relasi antara kita sesama dengan manusia, tetapi kita sebagai manusia bisa berelasi dengan lingkungan hidup kita, berelasi dengan ciptaan Tuhan yang lain, atau berelasi dengan seluruh alam semesta agar terciptanya kesejahteraan umum atau biasa disebut dengan bonum commune. Yang kedua, Paus Fransiskus juga mengajak kita untuk melakukan pertobatan ekologis. Artinya kita sebagai manusia untuk mengubah hati kita, mengubah diri kita, mulai dari untuk menumbuh kesadaran kita untuk mencintai lingkungan hidup kita. Dan kita juga menerima ciptaan yang lain merupakan ciptaan Tuhan. Dan kita patut merawatnya sebagai ungkapan penghormatan kita kepada Sang Pencipta kita. Maka keharmonisan lingkungan hidup kita akan tercapai. Maka di akhir video ini saya mengajak kita semua untuk cinta akan lingkungan hidup kita, cinta akan bumi kita, bumi sebagai tempat tinggal kita, bumi sebagai rumah kita bersama, bumi sebagai ibu yang memberi hidup bagi kita. Lingkungan hidup kita baik, maka hidup kita juga akan menjadi baik. Lingkungan hidup kita rusak, maka hidup kita juga terancam. Terima kasih.